Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Penuhi kami, urapi kami Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah Tuhan, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya
Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Yes, Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. kami percaya Tuhan. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu.
pagi hari ini kita mau minta urapan daripada Tuhan. Urapan yang selalu baru, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru. Bila senantiasa hidup kita selalu dipimpin dengan Roh Kudus. Mari kita mau buka hati kita Bapak Ibu, dan kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Saudara seiman kami Yesus, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan. Kami mau terima Engkau Tuhan dan tinggal dalam hidup kami Yesus. Kami butuh penyertaan daripada-Mu, kami butuh pimpinan daripada-Mu. Kami tidak bisa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk diberkati lebih lagi Tuhan, dengan pujian, dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh jadi rema dalam hidup kami. Dan kami semua yang siap untuk terima berkat daripada Tuhan, terima urapan yang baru daripada Tuhan, curahan Roh Kudus-Mu daripada-Mu Tuhan. Kami siap dan kami mau percaya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berkata amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu, haleluya. Yes, silahkan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Api kemuliaan Tuhan telah dicurahkan di tempat ini Bapak Ibu. Gereja Tuhan dibangkitkan, bahkan jemaat Tuhan juga dibangkitkan di tempat ini, haleluya. Untuk menyembah Dia, dengarkanlah suara Nabi memanggil
Kuasa Tuhan membangkitkan setiap kita di tempat ini. Amin. Haleluya. Sangkakala berbunyi tanda panggilan Kudus dari seluruh bumi, terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Sekali lagi Bapakku, kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Membangkitkan. Haleluya. Begitu mulia Tuhan kita. Kita bangkit Tuhan karena urapan daripada-Mu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu Yesus. Kami rindu Tuhan. Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami jadi alat-Mu Tuhan, jadi saksi-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap untuk terima firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Ya, senang sekali saudara saya bisa berada di tengah-tengah saudara kembali. 3 tahun lamanya kita tidak berjumpa karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Tetapi puji Tuhan jika saat-saat ini sudah sedikit mereda dan tetap jaga protokol kesehatan, tetapi jangan terlalu takut. Ya, nanti paranoid, kita tidak nyaman menjalani kehidupan. Ya, baik saudaraku yang kekasih, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayitno dan staf yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit kebenaran firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, saudaraku yang kekasih, maka pada saat ini saya akan menyampaikan renungan tentang karya Roh Kudus dalam persatuan tubuh Kristus. Mari kita akan perhatikan satu ayat saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17a. Kita lihat ayat ini saudara, demikian bunyinya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengacu kepada sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley Brill. Beliau mengatakan saudara bahwa sejarah hidup manusia itu dapat dibagi menjadi 3 zaman. Dan beliau mengatakan itu adalah peta zaman bagi manusia, saudara. Dan zaman yang pertama itu disebut dengan zaman Allah Bapa. Nah, rentang waktu zaman Allah Bapa ini saudara adalah antara Adam sampai dengan Abraham. Ya, ini kurang lebih 2000 tahun saudara. Lalu kemudian zaman yang kedua adalah zaman anak. Kapan zaman anak ini? Saudara, zaman anak ini dari Abraham sampai kedatangan Yesus yang pertama. Itu disebut dengan istilah zaman anak, saudara. Dan kemudian yang ketiga, saudara, zaman Roh Kudus. Nah, zaman Roh Kudus ini sejak kapan, saudara? Zaman Roh Kudus ini dimulai ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada peta zaman ini, saudara, kita ini sedang berada di zaman Roh Kudus. Dan ini adalah zaman akhir, saudara. Setelah zaman ini kita tidak tahu persis apakah ada zaman lagi atau tidak, saudara. Tetapi yang jelas kita harus selalu mempersiapkan diri. Kenapa? Sebab kita sudah berada di zaman yang terakhir, yaitu zaman Roh Kudus, dan Tuhan Yesus segera akan datang yang kedua kali. Nah, kita perlu mencermati saudaraku yang kekasih bahwa pada zaman akhir itu ada 2 pribadi yang akan bekerja keras. 2 pribadi ini saudara adalah 2 pribadi yang berkepentingan dengan manusia. Siapakah 2 pribadi ini saudara? Yang pertama itu tentu saja iblis. Perhatikan baik-baik saudara, ini adalah pribadi yang sedang bekerja keras di akhir zaman ini, saudara. Kenapa dia bekerja keras, saudara? Sebab iblis itu tahu bahwa waktunya itu sudah singkat. Dia mengerti bahwa waktunya tidak lama lagi dia akan ditangkap oleh Tuhan.
lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam siksaan kekal, saudara. Itu sebabnya dalam sisa waktu yang dia miliki, saudara, dia bekerja sekeras-kerasnya. Untuk apa, saudara? Untuk bisa merebut manusia dari tangan Tuhan, supaya manusia itu jadi temannya di dalam neraka. Nah, apa yang dia gunakan, saudara, untuk menjerat manusia? Saudara tahu senjata ampuh iblis sebetulnya adalah dunia ini. Sebab itu dengan dunia yang ada ini, saudara, maka iblis berusaha menjerat manusia. Dia membuat dunia ini seperti apa, saudara? Yang pertama, iblis itu berusaha membuat dunia itu semakin menarik. Ya, saudara perhatikan, dunia ini sedang dibikin seindah mungkin oleh iblis supaya manusia banyak yang tertarik dengan dunia ini. Matius 4 ayat yang ke-9 berkata begini, saudara, dan berkata kepadanya atau kepada Yesus, semua itu, dunia ini, saudara, akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini mengandung pertanyaan sebetulnya. Sebetulnya yang menguasai dunia ini siapa? Tuhan apa iblis? Kalau Tuhan, kenapa iblis itu menawarkan dunia kepada Yesus? Dan kalau iblis, saudara, sejak kapankah iblis ini menguasai dunia? Alkitab mengatakan, saudara, memang seluruh dunia ini dikuasai oleh si jahat, saudara. Pertanyaannya, sejak kapankah sebetulnya dunia ini dikuasai oleh si jahat? Perhatikan, saudara. Dunia ini dikuasai si jahat ketika pertama kali manusia itu jatuh dalam dosa. Nah, jadi saudara, dengan dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat ini, saudara, maka iblis saat ini sedang berusaha mempercantik keadaan dunia. Dan ketika saudara ia mempercantik keadaan dunia, maka itu harapannya adalah dunia akan terjerat dengan kesenangan dunia. Coba saudara perhatikan, saudara, saat-saat ini kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi. Teknologi itu netral, saudara. Tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu dan siapa yang menggunakannya, saudara, itu yang bisa tidak netral. Nah, kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi ini. Dan saudara tahu kemajuan yang paling mengagumkan saat-saat ini itu adalah hadirnya yang bernama HP. Ini kemajuan atau penemuan manusia yang paling mengagumkan. Dengan adanya HP, saudara, banyak usaha yang gulung tikar. HP bisa menghilangkan telepon umum. HP bisa menghilangkan wartel. HP bisa menghilangkan telepon rumah. HP bisa membuat bangkrut usaha Fuji Film. HP bisa menggantikan banyak hal, termasuk bisa menggeser Alkitab, saudara. Jadi lewat HP ini, saudara, iblis pun bisa menggunakannya untuk menjerat manusia. Makanya hati-hati, saudara, dengan HP. Kalau di tempat saya, saudaraku yang kekasih, saya selalu umumkan, mohon sementara ibadah HP itu dimatikan. Bukan di silent kalau bagi saya, saudara. Sementara ibadah HP mohon dimatikan. Kenapa, saudaraku yang kekasih? Karena ini bisa menjadi alat iblis mengganggu kita sementara ibadah, saudara.
Kadang-kadang orang kalau ditegur masalah HP tersinggung. Kenapa? Karena ini merasa sudah menjadi hak asasi. Tidak. Segala sesuatu yang bersifat hak asasi, tapi jika itu membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan hak asasi, saudara. Nah, jadi saudara, iblis sedang mempercantik dunia ini dengan segala kemajuan yang ada. Tujuannya adalah supaya manusia itu bisa dijerat, saudara. Belum lagi saudara, tawaran ini cara dapat uang dengan mudah. Baru-baru ini saudara, akhirnya pemerintah menutup yang namanya robot DNA. Ini banyak hamba Tuhan yang ikut loh saudara, diam-diam. Gimana tidak tertarik saudara, cuma nanam uang, tiba-tiba berkembang biak itu uang. Namun ternyata saudara, ini ilegal. Nah, ketika saudara penemunya itu ditangkap saudara, orang Kristen minta didoakan, tolong ya doakan supaya ini bisa dilalui. Sampai saat ini orang itu lari, saudara. Saudara, ini adalah daya tarik yang sedang dibuat oleh iblis supaya banyak orang yang terjerat. Dan semua ini saat ini sedang ditawarkan oleh iblis. Saudara perhatikan ya, kalau dunia ini tidak menarik, iblis tidak akan pernah menawarkan. Saudara tahu ketika Yesus dicobai oleh iblis, iblis saja nawarin Yesus untuk dunia ini. Syaratnya cuma satu saudara, dia cuma minta ini loh. Minta disembah. Semua ini akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Saudara, kenapa iblis minta disembah? Tolong perhatikan ya. Ketika iblis itu disembah, saudara, kekuatan iblis itu akan berlipat. Tolong perhatikan saudara. Ketika iblis itu disembah, maka kekuatan iblis itu akan berlipat. Makanya dia bisa berani menukarkan apa saja kepada orang yang menyembah dia. Dia mau memberikannya saudara. Kenapa? Sebab ketika orang menyembah dia, kekuatan dia itu berlipat. Beda dengan Tuhan, saudara. Tuhan itu disembah atau tidak, kekuatannya sama. Tapi bagi orang yang menyembah, kuasa Tuhan itu kan lebih nyata. Tapi iblis saudara, kalau disembah, kekuatannya itu akan berlipat-lipat. Nah, itu sebabnya dia meminta ini kepada manusia, saudara. Dia tawarkan dunia, kamu akan mendapat semua ini kalau kamu menyembah aku. Saudara, kata menyembah di sini tolong diperhatikan, jangan diartikan harus selalu sujud. Penyembahan itu sebetulnya artinya adalah memberi nilai sangat tinggi. Itu artinya penyembahan. Jadi orang menyembah tidak selalu harus sujud. Saudara, nyembah iblis tidak selalu sujud kepada iblis. Tapi ketika Tuhan tersingkir dan kepentingan dunia lebih penting daripada Tuhan, sebetulnya itu sudah nyembah. Saudara, tolong pahami ya, kadang-kadang kita ini begitu mudah meninggalkan ibadah hanya karena ada urusan bisnis. Dan semua orang kalau punya alasan begini saudara, itu minta diterima karena masuk akal. Tapi dengar, ketika banyak kepentingan Tuhan itu tersingkir dan kalah oleh kepentingan dunia ini, sebetulnya kita sedang menyembah iblis. Nah, itulah yang membuat iblis semakin kuat di dalam hidup kita. Yaitu ketika dia disembah oleh kita, artinya diberi nilai sangat tinggi melebihi Tuhan, saudara. Nah, ini yang sedang ditawarkan oleh iblis, saudara. Tujuan iblis apa dengan membuat dunia semakin cantik ini, saudara? Tujuannya cuma menjauhkan orang dari Tuhan.
Tujuannya cuma menjauhkan orang dari Tuhan, saudara. Coba perhatikan, saudara. Pandemi misalnya. Kira-kira menurut saudara ada orang yang semakin dekat dengan Tuhan ataukah semakin jauh? Coba perhatikan, saudara. Dari sekian banyak jemaat dengan pandemi ini semakin melekat ke Tuhan atau semakin jauh? Jujur saudaraku yang kekasih, gereja-gereja itu saat ini jemaatnya makin berkurang. Orang itu inginnya, saudara, kalau sudah ada online, terbiasa dengan online. Ya sudahlah, di rumah sajalah. Toh bisa ibadah juga, saudara. Saya tidak menyalahkan kalau memang orang tidak bisa pergi ke gereja. Kalau dia bisa sungguh-sungguh di dalam ibadah online, ikuti dengan baik, itu pun ibadah. Tetapi sebagian besar sebetulnya, saudara, orang yang beribadah online itu bukan ibadah tapi nonton. Coba aja perhatikan, saudara. Banyak orang makin dijauhkan dari Tuhan lewat pandemi yang terjadi ini, saudara. Kalau kita bisa makin melekat ke Tuhan di tengah-tengah pandemi yang merebak, puji Tuhan. Tetapi sebagian besar, saudara, orang ternyata semakin menjauh dari Tuhan. Berarti strategi iblis lewat pandemi yang terjadi itu berhasil. Belum lagi, saudara, dengan teknologinya, dunia itu saat ini sedang menawarkan ibadah metaverse church. Gereja metaverse, saudara. Ini yang dijaring sebetulnya anak-anak muda. Saudara, kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi, nggak bisa. Justru gereja itu harus bisa bukan menyesuaikan. Nah, ada gereja-gereja karena ingin menjangkau orang-orang di luar, maka membuatlah metaverse church. Ini tidak salah. Tetapi jujur saudaraku yang kekasih, bahwa metaverse church itu, saudara, ibadahnya sulit merasakan sentuhan hati. Karena manusia itu digambarkan seperti avatar, ya, gambar karton, saudara, walaupun katanya kalau menepuk itu bisa kerasa. Tapi tetap ibadah yang seperti ini tidak ada sentuhan batin. Makanya lewat semua ini pun iblis sedang membiasakan supaya orang itu ibadahnya cuma di sini. Tapi sentuhan batinnya tidak ada, padahal Tuhan itu dirasakan lewat sentuhan batin, saudara. Nah, iblis sedang memudarkan ini dengan segala kecantikan dunia yang terjadi saat ini. Makanya kita perlu waspada, saudara. Lalu kemudian perhatikan, saudara, iblis membuat dunia seperti apa? Ya. Nah, ini perhatikan, tidak paralel, ya. Kemajuan teknologi ternyata tidak paralel dengan moral dan iman. Semakin majunya teknologi, ternyata moral iman semakin merosot. Kalau saya gambarkan begini, saudara. Dulu ini moral. Ini teknologi. Ketika teknologi itu rendah, moral manusia tinggi loh zaman dulu tuh. Tetapi ini begini bergerak, saudara, terus landai, teknologi makin maju, moral manusia makin menurun. Pada zaman tertentu akan ada titik temu, saudara, antara iman dan moral, antara kemajuan dan iman, moral, ada titik temu, saudara, kemajuan teknologi terus meningkat, sementara moral itu semakin menurun. Ini tidak paralel. Tidak seiring begini teknologi maju, ternyata iman dan moral manusia tambah maju juga, enggak. Justru sebaliknya. Nah, ini yang perlu diwaspadai, saudara. Jadi iblis itu membuat segala kesenangan dunia makin menarik, tujuannya supaya sebanyak mungkin orang itu kalau bisa jauh dari Tuhan. Saudara, coba perhatikan. Saya pernah bertanya kepada seseorang, ya,
ketika saya berada di sebuah mall di Kuala Lumpur. Saya bertanya, kira-kira orang-orang kalau sedang ada di mall itu ingat Tuhan gak ya? Kira-kira ingat Tuhan gak kalau orang sedang berada di mall? Hah? Halo? Kira-kira orang-orang yang ada di mall itu ingat Tuhan gak? Jawabannya sederhana, sulit kita ingat Tuhan. Kenapa saudara? Sebab kita sedang bersenang-senang. Itu sebabnya iblis membuat dunia semakin menyenangkan, semakin menarik. Supaya apa? Supaya sebanyak mungkin orang tidak ingat Tuhan. Itu strategi iblis yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara perhatikan. Iblis menggunakan dunia untuk membuat orang bisa direnggut jiwanya, yaitu saudara dengan membuat dunia semakin kacau. Yang pertama, dia membuat dunia semakin menarik. Yang kedua, dia membuat dunia semakin kacau, saudara. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara perhatikan, pada hari-hari terakhir firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar. Kata sukar berasal dari kata kalepos, artinya kesukaran yang amat sangat sulit. Sehingga orang dengan segala kemampuan ilmunya tidak akan pernah bisa mengatasi permasalahan kecuali Tuhan. Nah, coba perhatikan saudara, kalau saudara ngikuti 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ternyata saudara segala kekacauan dunia ini tentu saja biangnya itu iblis. Tetapi saudara kekacauan dunia ini ternyata dibuat oleh iblis dengan mempengaruhi karakter dan perilaku manusia. Coba saudara baca berikutnya ayatnya, orang akan tambah egois. Orang akan semakin mencintai uang. Orang akan semakin tidak peduli agama. Orang akan semakin tidak hormat orang tua. Orang kelihatan beribadah tapi sebetulnya tidak ibadah. Ternyata saudara yang membuat susah keadaan itu moral dan perilaku manusianya. Nah, kenapa bisa begitu saudara? Ya iblis yang membuatnya. Iblis membuat perilaku manusia itu menjadi egois dan jahat, saudara. Coba saudara perhatikan ya, misalnya ini, geng motor. Belum lama saya mendapatkan sebuah video, saudara. Katanya di Semarang, seorang anggota TNI mau dibegal oleh beberapa geng motor. Tetapi ternyata saudara karena ini anggota TNI dilawan. Dan pas lewat rombongan sebuah mobil juga TNI ditolong. Ternyata saudara yang melakukan pembegalan itu geng motor ini anak-anak remaja. Anak-anak belasan tahun tapi sudah jahatnya minta ampun. Saudara tahu geng motor itu kalau di daerah dekat Jakarta. Kalau merekrut orang baru, saudara, syaratnya salah satu yang pernah saya dengar. Orang itu harus membacok orang sembarang orang. Itu syaratnya. Jadi betapa mengerikannya saudara geng motor ini, mereka itu ngacung-ngacungkan celurit. Kalau sudah rombongan begitu saudara, jangan deket-deket deh. Mereka tuh bisa sabet sana sabet sini. Jahatnya minta ampun saudara. Belum lagi ini saudara, begal-begal yang ada. Ini jahat-jahat saudara. Orang-orangnya sebetulnya belum terlalu tua. Tapi sudah jahat luar biasa saudara. Ini dibikin kacau begini saudara. Supaya kalau bisa saudara manusia itu makin jauh dari Tuhan. Jadi yang pertama saudara yang kerja keras untuk mempengaruhi manusia itu adalah iblis. Dan yang kedua saudara,
Siapakah yang bekerja keras? Saudara, yang kedua adalah Roh Kudus. Coba perhatikan kembali Kisah Rasul 2 ayat 17a. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Menarik sekali saudara, di sini ada kata mencurahkan. Apa pengertian kata mencurahkan ini saudara? Apakah berarti kalau dulu hanya setetes dua tetes Roh Kudus, lalu sekarang ditumpahkan oleh Tuhan? Saudara perhatikan, pemahamannya tentu saja bukan dulu setetes dua tetes begitu. Kata mencurahkan di sini berasal dari kata Yunani ekeo. Ketika saya teliti apa artinya ekeo, saudara, ternyata ekeo itu artinya adalah menumpahkan. Ekeo itu artinya saudara menghamburkan. Dan ekeo juga artinya adalah terlibat sepenuhnya. Jadi kalau saya simpulkan dari pemahaman arti-arti ini saudara, kalau Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, itu artinya saudara, yang pertama, manusia yang akan dikuasai Roh Kudus itu makin banyak. Saudara perhatikan pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus sudah ada. Tapi yang dikuasai Roh Kudus hanya orang-orang tertentu. Nabi, ya, pokoknya hamba-hamba Allah, imam dan sebagainya. Tetapi pada hari yang terakhir, Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu artinya saudara, orang yang akan dikuasai Roh Kudus itu semakin banyak. Saya berharap saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus itu saudara juga. Bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi Tuhan mencurahkan rohnya supaya manusia yang dikuasai Roh Kudus itu makin banyak. Tetapi ada pengertian yang kedua saudara. Tuhan mencurahkan di sini pemahamannya adalah bahwa Roh Kudus atau Tuhan akan bekerja lebih keras. Kalau iblis bekerja lebih keras untuk menyesatkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari Tuhan, Tuhan bekerja lebih keras untuk maksud yang sebaliknya. Coba kita perhatikan saudara, untuk apa Roh Kudus ini bekerja lebih keras di akhir zaman? Sebetulnya banyak saudara peran Roh Kudus, kita lihat beberapa saja. Yang pertama saudara, Roh Kudus itu bekerja keras untuk menyelamatkan manusia. Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata, dan kalau ia datang, kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara perhatikan baik-baik untuk apa Roh Kudus bekerja keras, karena dia ingin menyelamatkan manusia di atas muka bumi ini. Target Tuhan menyelamatkan manusia itu sebetulnya seluruh dunia, saudara. Kapasitas kuasa darah Yesus itu sanggup menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi pertanyaannya begini saudara, apakah semua manusia pasti selamat? Ternyata tidak. Kenapa tidak saudara? Sebab keselamatan itu bukan diberikan. Catat baik-baik, keselamatan bukan diberikan, tetapi keselamatan itu ditawarkan. Dan kalau itu ditawarkan saudara, maka butuh respon dari manusia. Makanya saudara, kalau manusia tidak merespon keselamatan di dalam Kristus, sekalipun kuasa darah Yesus
itu sanggup menyelamatkan seluruh dunia, tapi tidak seluruh dunia diselamatkan. Nah, respon inilah saudara, sebetulnya pemahaman lainnya itu bisa dikatakan manusia itu harus insyaf. Insyaf ini saudara adalah pintu pertobatan. Artinya orang tidak akan pernah bisa bertobat kalau tidak insyaf, saudara. Nah, apa artinya insyaf, saudara? Coba perhatikan dulu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata insyaf itu artinya adalah sadar. Atau insyaf itu artinya adalah tahu diri. Jadi orang yang insyaf itu orang yang sadar. Orang yang insyaf itu orang yang tahu diri. Dia harus percaya kepada Yesus supaya selamat. Itu orang yang sadar dan insyaf. Pengertian lain saudara berdasarkan bahasa Yunaninya, kata insyaf itu berasal dari kata eleghein. Apa artinya eleghein saudara? Eleghein ini artinya adalah convince. Apa artinya convince? Saudara, convince itu artinya meyakinkan. Jadi tugas Roh Kudus itu meyakinkan orang. Meyakinkan orang, saudara. Kemudian convince juga artinya adalah menginterogasi. Jadi Roh Kudus itu perannya saudara kepada orang itu diinterogasi. Dan eleghein juga artinya adalah reproof. Apa artinya reproof, saudara? Reproof ini artinya adalah menegur. Ya, orang kalau ditegur Roh Kudus sadar, saudara. Reproof juga artinya memarahi. Saudara, ini adalah tugas yang berat kalau untuk manusia. Kenapa saudara? Selembut bagaimanapun juga orang ditegur, itu cenderung tidak terima. Ya, coba perhatikan anak-anak ditegur orang tuanya marah. Itu sebabnya saudara, Roh Kudus akan terlibat menegur manusia supaya sadar. Kalau ini diberikan kepada manusia sebagai tugas berat saudara. Kita negur jemaat saja malah mutung. Susah negur itu saudara. Makanya Roh Kudus berperan untuk negur orang saudara. Kenapa harus ditegur? Sebab banyak orang yang gak sadar. Kalau dirinya bersalah di hadapan Tuhan gak sadar saudara. Ya, coba saudara perhatikan banyak orang yang kalau tidak ibadah saja merasa gak salah kok. Pandemi ini saudara sedang membentuk orang. Tidak ibadah itu tidak salah. Bagi saya pribadi, saudara, tidak ibadah ke rumah Tuhan itu dosa. Tapi lewat pandemi dengan adanya online streaming dan sebagainya, orang itu sedang dilatih tidak ke rumah Tuhan, enggak salah. Makanya saudara, banyak orang tidak sadar sedang salah dan perlu Roh Kudus untuk menegurnya. Karena kalau ditegur oleh manusia itu kadang-kala nggak terima. Saya pernah lihat ada seorang pemuda, wah gede badannya saudara, ikut sebuah KKR. Setelah firman Tuhan disampaikan lalu ditantang siapa yang mau bertobat, itu orang yang badannya gede itu maju ke depan nangis kejer kayak anak kecil. Kalau pendeta yang ngomongin belum tentu bisa, tapi kalau Roh Kudus yang nyadarkan saudara, bisa. Boleh saya tanya kepada saudara, orang baik dengan orang jahat banyak mana di dunia? Orang baik dengan orang jahat itu banyak mana di dunia ini? Ada yang bisa jawab? Orang jahat. Setuju saudara? Orang jahat lebih banyak daripada orang baik? Oke. Sekarang saya persempit.
Orang percaya Tuhan dengan yang tidak percaya Tuhan banyak mana? Orang percaya Tuhan dengan tidak percaya Tuhan banyak mana? Walaupun di dunia saat ini Kristen itu number one. Berapa miliar? Nomor 2 itu Islam. Nomor 3 dan sebagainya ya agama lain. Ateis itu lumayan tinggi. Katakanlah seluruh orang Kristen itu orang percaya. Tapi yang lainnya kan digabung-gabung banyak mana? Banyak orang percaya apa yang tidak percaya? Halo? Tidak percaya. Sekarang saya persempit lagi. Dari kelompok orang percaya, saudara, yang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh banyak mana? Halo? Orang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh banyak mana menurut saudara? Kita tidak bermaksud menghakimi, cuma memberikan penilaian. Banyak mana orang sungguh-sungguh dengan tidak sungguh-sungguh? Bapak Dania? Tidak sungguh-sungguh. Kira-kira sorga lebih penuh mana? Lebih banyak mana penghuni sorga dengan neraka? Kalau kita merujuk kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, saudara ingat ya, yang masuk sorga itu orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh. Kalau tadi dijawab belum tahu, betul karena belum ada yang ke sana. Tapi kalau kita merujuk kepada saudara yang masuk sorga itu yang sungguh-sungguh, berarti penghuni sorga nampaknya lebih sedikit daripada ya penghuni neraka. Sepertinya begitu saat ini kita melihat, saudara. Apakah ini berarti rencana Allah gagal menyelamatkan manusia? Tidak. Walaupun mungkin waktunya tidak lama lagi Yesus segera datang. Tapi saya percaya Roh Kudus akan mendemonstrasikan kuasanya. Sehingga orang bisa disentuh dan tiba-tiba disadarkan lewat karya Roh Kudus. Saudara pernah mendengar KKR di Wales? Bagaimana mungkin orang yang sedang pergi menuju bioskop tiba-tiba berhenti di tengah jalan dan menangis? Kalau bukan karya Roh Kudus tidak mungkin, saudara. Dan saat itu seluruh negara dilawat oleh Roh Kudus sampai orang nangis-nangis di jalan, saudara. Bukan di gereja, tetapi di jalan. Saya percaya dalam waktu yang singkat ini, karena Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka pada titik akhir zaman ini, kita akan lihat banyak orang tiba-tiba bertobat. Kelihatannya saat ini sepertinya yang masuk neraka lebih banyak, saudara. Sekali lagi sadarlah, ada Roh Kudus yang sedang bekerja keras saat ini untuk menyelamatkan manusia dan sorga harus penuh. Jadi saudaraku yang kekasih, untuk apa Roh Kudus kerja keras? Satu, perhatikan, untuk menyelamatkan manusia sebanyak mungkin. Saudara jangan terlalu terlena dengan keadaan saudara sudah ke gereja, saudara pasti selamat. Dari mana kepastian itu? Apa cuma dirasa-rasa di hati? Tapi kelakuan gak benar, ibadah juga gak sungguh-sungguh. Selamatkah yang begitu? Saudara, sorga itu tidak murahan. Tolong dipahami ya, sorga itu tidak murahan, hanya asal ibadah selamat, tidak. Tapi orang yang betul-betul akan diselamatkan Tuhan, itu adalah orang yang bisa menghargai karya Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menghargai kan dengan sikap kita sementara ibadah. Ingat saudara, beribadah atau menyembah Tuhan itu memberi nilai sangat tinggi kepada Tuhan.
Ibadah itu artinya menghormati sangat tinggi akan Tuhan. Kalau kita betul-betul menghormati orang sangat tinggi, saudara, sikap kita itu ngikuti. Jadi saudara perhatikan untuk apa Roh Kudus itu bekerja keras. Yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua saudara lihat untuk apa saudara Roh Kudus itu bekerja keras. Yang kedua untuk memulihkan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Coba saudara perhatikan kalimat ini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya begini saudara, sebelum terjadi pemulihan kepada manusia di atas muka bumi, Yesus tidak akan datang dulu. Lalu siapa sebetulnya yang bertugas memulihkan? Saudara, yang bertugas memulihkan itu adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus harus memulihkan? Karena harus mempersiapkan umat yang layak untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Coba kita lihat konteks Lukas 1 ayat 17. Ini konteksnya kedatangan Yesus yang pertama, saudara. Ayat ini berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, ayat ini konteksnya adalah persiapan menyambut kedatangan Yesus yang pertama. Jadi kedatangan Yesus yang pertama dalam wujud bayi saja, ternyata ada yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak nyambut Tuhan. Yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak nyambut Yesus kedatangan pertama, itu Yohanes Pembaptis. Nah, sedangkan saudara, untuk mempersiapkan umat menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali, bukan lagi bayi, tetapi raja di atas segala raja, itu adalah Roh Kudus. Jadi saudaraku yang kekasih, kenapa Tuhan itu berkata, aku akan mencurahkan, aku akan terlibat langsung, aku akan menumpahkan, menghamburkan rohnya, saudara. Karena dia berkepentingan orang harus pulih. Sebab kalau orang tidak pulih, enggak layak nyambut Tuhan. Nah, apa yang dipulihkan, saudara? Banyak sebetulnya, tapi kita lihat dua saja, saudara. Yang pertama, saudara, adalah kata-kata. Yang dipulihkan Roh Kudus ketika orang dikuasai Roh Kudus itu kata-kata, saudara. Kisah Rasul 2 ayat yang keempat berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau saudara baca dalam ayat-ayat berikutnya, ketika rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus, dia berkata-kata bahasa yang baru. Nah, saat itu berkumpul orang-orang dari berbagai daerah, berbagai bahasa dan bangsa. Ketika mereka mendengarkan rasul-rasul berbahasa yang baru, ternyata semuanya bisa mengerti. Yang diucapkan oleh para rasul itu, saudara, dalam bahasa mereka masing-masing, ternyata itu adalah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Di situ kita bisa simpulkan, saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus
kata-katanya itu terkendali. Saudara, kalau saudara mengaku penuh Roh Kudus, tetapi kata-kata kita tidak terkendali, gampang mengucapkan kata-kata kasar, nggak cocok. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, saudara, lidahnya dikendalikan Tuhan, sehingga banyak memuliakan Tuhan dalam kata-kata. Boleh saya tanya saudara, orang Kristen yang masih suka berkata-kata kasar, masih ada enggak? Kalau karyawannya salah, saudara, kata-kata kasar sampai kebun binatang keluar, masih ada enggak? Ada? Ada. Pertanyaan kedua, di sini ada enggak? Dan yang kedua, tidak usah dijawab. Orang Kristen, saudara, yang kata-katanya masih kasar banyak. Yang begini tidak layak nyambut kedatangan Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus itu kata-katanya akan tertata rapi dan tidak nyakiti orang. Jadi saudara, ini yang dipulihkan Roh Kudus untuk mempersiapkan umat yang layak menyambut kedatangan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, yang akan dipulihkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus itu adalah hubungan. Hubungan dengan siapa, saudara? Yang pertama, hubungan keluarga. Sebab di sana dikatakan hati bapa-bapa akan kembali kepada anak-anaknya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Saudara tahu kalau keluarga rusak, gereja hancur. Negara juga rusak. Iblis mengerti, saudara, keluarga itu adalah lembaga pertama yang akhirnya kalau ini kuat akan membentuk sebuah gereja yang kuat. Dan negara juga akan kuat kalau keluarganya kuat-kuat. Nah, ini yang dirusak. Ada yang orang tua nyakiti anak, anak tidak bisa diatur, saudara. Kalau sudah begini, saudara, itu kacau hubungan. Kacau hubungan, saudara. Lebih parah lagi, saudara, baru-baru ini tertangkap seorang bapak menghamili anak kandungnya. Bayangkan, anak kandungnya yang baru berusia 16 tahun digauli sampai hamil. Anak kandung. Apa ini gak rusak hubungan, saudara? Tuhan harus menata hubungan keluarga supaya pulih. Dan dengan demikian layak nyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lalu hubungan dengan siapa, saudara? Hubungan sesama. Saudara, hubungan keluarga baik, tetapi dengan sesama, kadang-kala dengan saudara seiman saja bisa gak akur. Ini juga gak patut, tidak layak nyambut kedatangan Tuhan. Makanya saudara, hubungan-hubungan ini akan dipulihkan Tuhan untuk bisa menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi untuk apa Roh Kudus kerja keras? Yang pertama untuk menyelamatkan manusia. Yang kedua untuk memulihkan manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, untuk apa Roh Kudus bekerja keras? Yang ketiga, untuk mempersatukan tubuh Kristus. Kita baca Yudas 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 19 berkata demikian. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Siapakah mereka ini, saudara? Mereka adalah pengejek-pengejek. Ayat 18 berkata pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek terhadap iman kekristenan. Dan mereka adalah orang yang suka memecah belah. Kenapa mereka bisa begitu? Sebab mereka hidup tanpa Roh Kudus.
Jadi saudara, Roh Kudus itu sifatnya mempersatukan. Itu sifat Roh Kudus itu mempersatukan. Ini sifat Tuhan juga. Makanya Tuhan itu berkata ketika lihat orang rukun, Tuhan berkata betapa indahnya kerukunan itu. Dan kesanalah kata Tuhan, aku memerintahkan berkat. Nah, iblis tidak suka saudara kerukunan itu. Karena itu saudara, gereja-gereja pun dibuat tidak rukun. Coba perhatikan saudara konsep ini. Semua gereja mengerti saudara. Baik gereja dalam pengertian pribadi maupun komunitas. Bahwa ini adalah tubuh Kristus. Dan Kristus itu adalah kepala. Semua orang ngerti ini, saudara. Ya. Nah, kalau Kristus sebagai kepala, kita ingin dia bekerja dengan maksimal, maka tubuh itu harus menyatu. Sebab tubuh itu kalau tidak menyatu, kepala itu tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Matius 8 ayat 20 berkata begini, saudara. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, pemahaman ayat ini ada dua arti, tolong perhatikan ya. Artinya ikut Yesus itu tidak mudah. Yesus berkata kalau kamu ikut aku, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang hanya menceritakan, menjelaskan, mengajarkan, kalau ikut Yesus pasti senang, itu sebagian benar. Belum utuh. Ternyata saudara, ikut Yesus itu ada sisi tidak enaknya. Nah, Yesus saat itu kedatangan seorang ahli Taurat Farisi dan dia berkata, "Guru, aku mau ikut engkau." Seharusnya saudara, kalau ada orang yang berkata, "Aku mau ikut engkau," kita senang. Tapi Yesus saudara, ketika ahli Taurat ini berkata begitu, langsung dia berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya seolah-olah Yesus ngomong begini, kalau kamu ikut aku, jangan harapkan kesenangan. Berat ikut aku itu, kata Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Nah, tetapi pemahaman yang kedua saudara, kenapa Yesus tidak punya tempat meletakkan kepala? Sebab tubuhnya belum tersusun rapi. Gereja-gereja belum tersusun rapi, saudara. Kalau ditanya apakah kira-kira tubuh Kristus sebelum kedatangannya akan tersusun rapi? Banyak orang berkata begini saudara, tidak tahu. Ada juga yang berkata kayaknya enggak. Tetapi kalau kita ingat saudara karya Roh Kudus di akhir zaman, di mana dia akan bekerja keras, persatuan tubuh Kristus itu sangat dimungkinkan. Coba kita lihat apa sih yang jadi pemecah, apa yang membuat gereja tidak bisa bersatu, saudara. Ini hal-hal yang memecah belah. Yang pertama saudara itu liturgi. Maaf, orang Protestan suruh ibadah di sini mungkin tidak bisa enjoy dan menikmati. Sebaliknya saudara ikut ibadah katakan di Katolik, saudara mungkin tidak enjoy. Kenapa? Karena berbeda liturgi. Jadi kadang-kadang liturgi itu membuat gereja-gereja nggak bisa bersatu. Kemudian apalagi yang bisa membuat gereja sukar bersatu, itu adalah doktrin. Ini juga membuat gereja-gereja sukar bersatu. Terutama saudara, doktrin tentang Roh Kudus. Ada yang percaya tetapi tidak perlu yang aneh-aneh, cukup pemahaman saja. Ada yang mempercayai bahwa Roh Kudus itu bukan teori,
tetapi bisa dialami dan itu nyata. Nah, dua kubu begini saudara, sukar bersatu. Walaupun saudara, karena berbeda itu tidak gampang. Misalnya orang berkata gini, berbeda pendapat itu wajar. Tapi jujur saudara, untuk bersatu dengan yang berbeda itu enggak mudah. Enggak mudah saudara, makanya doktrin dalam sejarah gereja itu yang memecah belah gereja. Belum lagi ini saudara, yang seringkali menjadi sulit gereja bersatu itu adalah perpindahan jiwa. Saudara, perpindahan jiwa, saya yakin itu bukan faktor dibujuk. Tolong pahami konsep saya ya. Setiap jiwa itu dipercayakan oleh Tuhan kepada seorang gembala. Katakan hamba Tuhan ini punya kemampuan menggembalakan 100 orang. Kalau 100 orang ini saudara tidak digembalakan dengan baik oleh si gembala tersebut, lalu kemudian ada yang ngajak dan jemaatnya pindah, gembala di sini nggak perlu marah. Kenapa? Sebab yang memindahkan pasti Tuhan. Tuhan itu punya konsep begini saudara. Aku nitipkan jiwa di sini kok nggak diurus ya? Aku ambil jiwa ini pindahkan ke sini yang bisa diurus. Itu sama dengan 1 talenta yang dikubur, tapi Tuhan berkata ambil talentanya kasihkan ke yang 10. Selama kita tidak bisa ngopeni jiwa-jiwa dengan baik, lalu kemudian jemaat itu pindah, ingat yang mindahkan itu Tuhan. Bukan sekedar dibujuk dengan indomie, beras dan sebagainya, tidak. Kalau Tuhan tidak memindahkan saudara, jemaat tidak akan pindah. Selama kita bisa ngopeni dengan baik jemaat yang dipercayakan Tuhan, dan betul-betul kita bertanggung jawab, Tuhan tambahkan. Tapi kalau 100 saja tidak bisa, maka Tuhan pindahkan sebagian ke gereja di mana gembalanya bisa ngopeni. Makanya perpindahan jiwa itu saudara kalau dipahami begitu, tidak akan ada konsep begini, oh ini jiwa, ini jemaat saya, tidak. Jemaat itu Tuhan punya. Bukan kita punya, bukan gembala punya, tapi Tuhan punya, saudara. Tapi karena konsepnya jemaat itu dimiliki oleh pendeta, maka perpindahan jiwa itu menjadi alat pemecah belah. Belum lagi saudara, kekecewaan yang terjadi. Itu yang membuat akhirnya gereja-gereja tidak bisa bersatu. Saudara jujur, saya bertanya kepada saudara, ngopeni jemaat dengan pendeta itu susah mana? Mengatur jemaat dengan ngatur pendeta-pendeta susah mana? Ini pertanyaan kok rada susah ya? Ya? Lebih enak ngatur mana? Di antara pendeta kan ada yang dipilih jadi ketua. Ya. Itu kelompok misalnya entah persatuan gereja-gereja. Kalau di gereja kan pendeta yang ngatur jemaat. Lebih mudah mana ngatur jemaat dengan ngatur pendeta-pendeta? Ini pengalaman pribadi ya. Ya. Terima kasih Pak buat pendapat-pendapatnya. Saudara, kalau saya pribadi ngatur para pemimpin lebih susah daripada ngatur jemaat. Kenapa? Sebab biasa memimpin, sekarang harus dipimpin. Jiwa tidak terimanya lebih kuat. Sekarang saya mau tanya, khotbah di hadapan jemaat dengan di hadapan para pendeta susah mana? Lebih susah khotbah di hadapan pendeta.
Makanya para pendeta yang khotbah di hadapan para pendeta suka ngomong begini, saudara-saudara mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui. Kenapa saudara? Sebab berhadapan dengan orang-orang yang sudah ngerti. Itu lebih susah. Saudara tahu bagian tubuh kita yang paling sulit dicerna. Itu jeroan. Kenapa? Maksudnya entah itu jeroan binatang, saudara, kalau dimasak, dimakan, itu paling sulit dicerna. Kenapa? Sebab biasa mencerna, sekarang dicerna. Manusia biasa dipimpin, saudara, itu tidak mudah. Ditambah di dalam kelompok itu ada kekecewaan. Waduh, pendeta juga kalau sudah kecewa, saudara, susah nyembuhkannya. Makanya sampai saat ini gereja-gereja sukar bersatu. Seolah-olah kita berkata, rasanya tidak mungkin deh gereja bersatu. Mungkin. Jika gereja-gereja itu saudara mengalami solusi ini penuh dengan Roh Kudus. Dan ini sedang dikerjakan Roh Kudus di akhir zaman. Dia mempersatukan tubuh Kristus, biarlah kita jadi orang-orang yang bisa dipersatukan. Saudara, sekali lagi Tuhan tidak akan datang kalau belum ada pemulihan. Tetapi ketika Tuhan harus datang, itu berarti pemulihan sudah terjadi. Makanya kenapa kita selalu bersiap-siap, kita tidak ngerti di mata Tuhan, sebetulnya pemulihan sudah terjadi apa belum. Tugas kita, saudara, adalah selalu bersiap-siap menata keimanan kita dengan benar, supaya kalau Tuhan datang kita memang layak menyambut Dia sebagai umatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdiri, saudaraku yang kekasih. Kita akan naikkan pujian. Allah Roh Kudus penuhi kami. G, ya. Mari kita hampiri Tuhan. Kita beri nilai sangat tinggi kepada Tuhan, sehingga kita menyembah dengan ketulusan hati. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, selihkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah
sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sedang berada di penghujung akhir zaman. Kita harus mewaspadai bahwa iblis saat ini sedang bekerja keras untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang-orang. Terutama sasaran iblis adalah orang-orang yang percaya. Sebab itu, saudara, apapun keadaanmu saat ini, jangan menjadi lemah iman. Tetap melekat kepada Tuhan, supaya kita tetap tidak terpengaruh oleh segala bujuk rayu setan. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus pun akan bekerja keras. Karena Dia tahu, kalau Dia tidak terlibat, banyak orang yang akan terbujuk oleh kuasa kegelapan. Dia bekerja keras untuk menyelamatkan manusia. Dia bekerja keras untuk memulihkan banyak orang. Dan Dia akan bekerja keras untuk mempersatukan tubuh Kristus. Mungkin ada di antara saudara saat ini sedang menghadapi ganjalan di dalam hidupnya, di hatinya. Dan itu yang membuat engkau tidak bisa bersatu dengan yang lain. Pagi ini mari kita bertobat. Minta ampun sebab itu penghambat kesatuan. Dan izinkan Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan kita mulai saat ini. Supaya kita bisa bersatu dengan keluarga kita. Kita bisa bersatu dengan sesama kita. Dan kita jadi alat Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Mari kita sembah Dia, izinkan Roh Kudus bekerja. Biar Dia menyentuh setiap hati. Ingat Tuhan berkata pada hari-hari terakhir, Aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Biar semua orang yang hadir pada pagi ini akan mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Ku rindu Kau selalu Roh Kudus. Ku rindu Kau selalu. Ya Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Celikanku,
Mari kita angkat tangan, kita sembah. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, ku sembahku. Ya Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini. Tercurahlah kepada setiap hati pada pagi ini Tuhan. Ya mulia, bagi terus katakan, ku sembah kudus. Haleluya. Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sembah. Haleluya, haleluya. Oh Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami. Haleluya. Berhembus, tercurah Roh Kudus atas kami. Haleluya. Yalamarata karalaya sikaramara marala marala matu. Yalamarala marala 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 matu. Yalamarala marala 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 marala. Roh Kudus tercurah kepada tiap pribadi yang haus pada pagi hari ini. Bukalah hatimu saat ini, izinkan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menguasai kita. Izinkan Roh Kudus terlibat penuh di dalam hidup kita. Shikara marata kiraya shanara maya sankara marala 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 marala. Roh Kudus, kendalikan hati pikiran kami.
Pimpin kami supaya kami menampilkan karakter Kristus di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi umat-Mu yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi umat-Mu yang mau bersatu dalam tubuh Kristus. Bukan menjadi penentang. Bukan jadi pemberontak. Tetapi kami jadi pendukung tubuh Kristus yang utuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tangan bersama-sama. Roh Kudus, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dengan tulus kami berkata, kami butuh Roh Kudus. Membimbing kami dari hari ke sehari, ya Roh Kudus. Agar kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Agar kami tidak lemah iman di tengah keadaan yang makin kacau ini Tuhan. Agar kami tidak tertarik dengan daya tarik dunia ini Tuhan. Kami tetap dapat memandang bahwa Tuhan lebih menarik dari apapun juga. Roh Kudus, kuasai hidup kami saat ini. Terus tuntun dari waktu ke waktu ya Bapa, kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Kami patahkan segala keegoisan kami selama ini. Di dalam nama Yesus. Biarlah kami menjadi umat kesukaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat gereja ini Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu. Pakai Bapak Pendeta Yohan. Pakai Bapak Pendeta Samuel. Pakai staf yang ada. Bersatu sebagai tubuh Kristus. Untuk mengabarkan kesukaan kepada banyak orang. Kami percaya Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Tempat ini akan dipenuhi jiwa-jiwa yang mencari Tuhan. Pakailah seluruh umat-Mu ya Tuhan. Menjadi pemberita-pemberita Injil. Kami mohon urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sudah memimpin hamba-Mu menyampaikan firman yang sederhana. Biarlah ini menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berbicara. Menuntun umat-Mu berjalan di dalam kebenaran Injil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara, saya serahkan kepada pembawa acara. Haleluya, shalom jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan dan juga kuasa-Nya yang boleh dicurahkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi dari kegiatan GPI Semarang Indah. Informasi yang pertama, atas nama Gembala Sidang dan juga pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta David Budiman yang telah melayani serta membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan biarlah Tuhan yang terus akan memakai dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta David Budiman bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Informasi yang selanjutnya, ibadah reonsel kita minggu depan di tanggal 29 Mei masih ada pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yabes. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022
akan diadakan ibadah kenaikan Tuhan pada pukul 8 pagi dengan pembicara Bapak Pendeta David Subiono, dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dapat mengikuti tempat ibadah kenaikan Tuhan secara online juga pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya berkenaan dengan akan diadakannya acara ibadah dan perayaan ulang tahun GPI Semarang Indah yang ke-17 pada bulan Juli yang akan datang. Berikut kami sampaikan anggaran dana untuk acara tersebut di atas, yaitu sebesar Rp13.500.000. Perincian dapat dibaca di layar LCD, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pendanaan untuk acara tersebut, Bapak Ibu dapat memberikan partisipasinya melalui amplop persembahan khusus untuk ulang tahun gereja. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahannya kepada Tuhan, amplop perpuluhan dan juga persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak perpuluhan dan persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Marilah kita akan mengakhiri pada hari ini dengan menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu sebagai berdiri bersama-sama untuk kita boleh berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur Bapa bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau memberikan Roh penolong, yaitu Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kehidupan kami semua Tuhan, untuk menolong kami, untuk memulihkan kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dikuduskan dan dilayakkan Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin.